Bayangkan ini, pagi buta, 17 Agustus 1945. Bung Karno masih berbaring sakit di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Badannya panas tinggi, wajahnya pucat. Tapi di hari itulah, sejarah menunggu untuk ditulis. Tapi tahukah kamu, detik-detik proklamasi hampir tidak pernah terjadi. Bahkan, Indonesia bisa saja kehilangan momentum kemerdekaannya. Hanya karena serangkaian kejadian menegangkan yang berlangsung dalam waktu kurang dari 48 jam. 2 hari sebelum proklamasi, Jepang resmi menyerah kepada sekutu setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Kabar ini langsung bikin situasi Jakarta kacau. Para pemuda mendesak agar Indonesia segera merdeka. Jangan sampai kesempatan ini direbut lagi. Tapi Bung Karno dan Bung Hatta masih hati-hati. Mereka ingin proklamasi dilakukan dengan persiapan matang dan menunggu kepastian. Disinilah ketegangan dimulai. Para pemuda tidak mau menunggu. Mereka takut Belanda atau sekutu keburu datang. Maka pada malam 16 Agustus 1945, mereka menculik Bung Karno dan Bung Hatta dan membawanya ke Rengas Dengklok. Bayangkan, 2 tokoh penting bangsa dibawa secara rahasia keluar kota. Tujuannya hanya satu, memaksa agar mereka segera memproklamasikan kemerdekaan. Malam itu, setelah perdebatan panjang antara golongan tua dan muda, akhirnya diputuskan, Indonesia akan merdeka besok 17 Agustus. Lalu, teks proklamasi harus ditulis. 4 orang duduk bersama, Soekarno, Hatta, Sayuti Melik, dan Ahmad Soebardjo. Mereka menulis dengan cepat, dengan kalimat sederhana tapi penuh makna. Kertas itu hanya selembar dengan tulisan tangan Bung Karno. Bayangkan, kalau kertas itu hilang atau dirampas tentara Jepang, mungkin Indonesia tidak akan punya teks proklamasi. Pagi hari setelahnya, rumah Bung Karno dipenuhi orang. Para tokoh, rakyat, semua datang ingin mendengar kabar kemerdekaan. Tapi masalah pertama muncul. Bung Karno sedang sakit keras, badannya masih demam tinggi. Beberapa orang bahkan ragu apakah beliau sanggup berdiri dan membaca teks. Kedua, mikrofon dan pengeras suara yang disiapkan ternyata rusak. Suara Bung Karno hampir tak terdengar keluar rumah. Bayangkan, momen paling penting dalam sejarah bangsa, tapi suaranya nyaris tenggelam. Ketiga, pasukan Jepang masih ada di sekitar Jakarta. Mereka belum benar-benar pergi. Kalau mereka menyerbu rumah Bung Karno, proklamasi bisa langsung dihentikan. Semua orang di situ tegang. Lalu, sekitar pukul 10 pagi, Bung Karno keluar rumah. Dengan suara serak, tubuh lemah, ia tetap berdiri di hadapan rakyat. Ia membaca teks yang hanya beberapa baris, tapi membakar jiwa jutaan orang. Proklamasi, kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Semua yang hadir terdiam, lalu pecah dalam sorak-sorai. Bendera merah putih, jahitan tangan Fatmawati, dikibarkan untuk pertama kalinya. Momen itu terjadi begitu cepat, sederhana, bahkan terkesan seadanya. Tapi justru dari kesederhanaan itulah lahir bangsa baru.